Shalom. Di minggu yang terakhir ini, kita mau tetap beribadah dan kita tetap memuji Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di ujung tahun ini ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sepanjang tahun ini ya Tuhan. Tuhan, Kau tolong kami di tahun ke depan, biarlah Tuhan penyertaan-Mu senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di sebuah padang penggembalaan, masih terlihat beberapa gembala sedang menjaga dombanya. Matahari sudah tenggelam, namun mereka harus terjaga jangan sampai domba-domba mereka diterkam binatang buas. Sambil menghangatkan badan di api unggun, mereka mulai berbincang-bincang satu dengan yang lain. Teman, pernahkah kalian berpikir, seperti yang aku pikirkan, akankah ada perubahan dengan nasib kita ke depan? Bagiku, hidup sederhana saja. Tidak usah berpikir jauh ke depan. Yang ada hari ini, itu yang aku pikirkan. Kalau untukku, itu sering terpikirkan. Dan waktuku renungkan janji-janji Tuhan, aku sangat yakin bahwa pasti ada sebuah perubahan besar terjadi, bukan hanya bagi diriku, tetapi bagi dunia ini ketika Sang Mesias, Anak Allah itu lahir ke dunia. Apa katamu? Dari mana kau dapatkan berita itu? Nabi Mika, Nabi Yesaya, dan beberapa nabi yang lain sudah mengatakannya dalam firman Tuhan. Oh iya, coba kau ceritakan lebih jauh lagi. Nabi Mika mengatakan bahwa bayi Yesus itu bakal lahir di kota Bethlehem. Hah? Kota Bethlehem? Kota kecil kita ini? Ya, dan dia akan menjadi besar dan diberi nama Yesus Immanuel. Dia menyelamatkan kita manusia dari dosa dan hukuman kekal, menyembuhkan yang sakit, membebaskan orang yang terbelenggu, dan berbagai kebaikan yang lain. Wah, dia akan lahir melalui pasangan suami istri yang mana ya? Luar biasa sekali. Pasangan yang akan dipakai Allah menjadi orang tua bagi bayi Yesus. Pasti Allah sedang menemukan dan menyiapkan pasangan tersebut. Kalau aku lebih berpikir mengapa kota Bethlehem yang dipilih. Kita ada di padang dekat Bethlehem loh. Ya, aku pikir mengapa bayi yang luar biasa itu tidak lahir di Yerusalem. Bukankah di sana ada istana raja? Sepertinya lebih keren dan mudah dikenal semua orang dan mudah melakukan tugas memimpin dan menyelamatkan bangsa ini bila bayi Mesias itu lahir di sana. Yang kubayangkan apa yang harus dipersiapkan oleh kota Bethlehem agar pantas menyambut kelahiran sang pemimpin besar itu. Akankah mereka mengenal dan menyambutnya juga? Bagaimana kita tahu kelahirannya nanti? Di tengah perbincangan itu tiba-tiba muncul sinar yang sangat terang benderang di langit yang gelap. Mereka menjadi pucat dan ketakutan luar biasa. Jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Pasukan malaikat itu memuji Allah, katanya, "Mulia, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Masih terheran-heran mereka saling berpandangan. Pasukan malaikat, benar sekali apa yang kita harus ajak perbincangkan. Rupanya kota tempat kelahiran Mesias itu telah siap. Mesias sudah lahir di sana. Aku penasaran, sudah tak sabar ingin melihat bayi yang ajaib itu. Jangan lupa, domba-domba kita diamankan dulu. Kita giring ke kandang baru kita segera pergi. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Kira-kira di penginapan mana ya? Bukan penginapan kali. Kalau melahirkan biasa ya di tempat yang melahirkan. Tapi siapa orang tua bayi itu? Malaikat tadi tidak memberitahu kita. Terus ciri-ciri bayinya seperti apa? Kalau kita bertanya ke semua orang di Bethlehem, bagaimana kita menjelaskannya? Aku ingat. Tadi malaikat itu berkata bayinya dibungkus kain lampin. Terus? Ya, taruh di atas palungan. Palungan? Kalau begitu masak bayi yang luar biasa itu lahir di kandang? Mana pantas? Oh, aku tak tahulah. Yang penting kita jalan ke Bethlehem sekarang. Pasti kita akan dituntun untuk datang melihat dan menyembahnya. Tuhan menuntun mereka bertanya ke kanan dan ke kiri, akhirnya sampailah mereka di sebuah kandang. Dan benar sekali mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, wow, inikah bayi yang luar biasa yang telah kami dengar beritanya dari pasukan malaikat? Dan mereka pun sujud menyembah bayi itu. Pasukan malaikat, apa maksud kalian? Ya, para malaikat yang memberitahu kami tentang kelahiran bayi ini. Bahkan pasukan malaikat, mereka berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Pasukan malaikat itu memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Semua orang yang ada di situ dan mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bethlehem telah siap, kandang
serta palungannya telah siap. Semua siap sedia menyambut bayi Yesus. Apakah kita juga sudah menyiapkan tempat yang pantas di hati dan diri kita juga terus menyambut kehadirannya? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah lahir untuk kami semua. Kami juga siap Tuhan mempunyai hati, menyiapkan Tuhan Yesus dalam setiap hati kami untuk menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.